Aku dan adikku mendapatkan kemampuan untuk melintasi ruang dan waktu. Adikku mengandalkan kemampuan melintasi ruang dan waktu, memulai siaran langsung dan berpacaran dengan orang zaman dulu, menjadi seorang influencer besar. Meskipun aku juga bisa melintasi waktu, aku tidak sembarangan menggunakan kemampuan itu, karena aku tahu kesempatan untuk melintasi waktu itu terbatas. Begitu kesempatannya habis, kita akan terjebak di sana, dan tidak akan bisa kembali lagi. Aku melarang adikku untuk terus menggunakan kemampuan ini, apalagi berpacaran dengan pria zaman dulu yang sudah berkeluarga. Tapi dia bukan hanya tidak mau mendengarkan, malah menganggap aku iri padanya. Punya kekuatan super untuk pacaran lintas waktu. Orang tuaku di samping bahkan menyuruhku kembali ke kamar. Jangan menghalangi kami. Ruyan siaran langsung untuk mencari uang. Kembali ke kamar. Aku melihat ponsel dan adikku masih sama seperti dulu. Menciptakan berbagai kesempatan untuk bertemu dengan panglima perang. Lalu mengandalkan kepolosan dan kecantikannya untuk merebut hati para pria. Trik Liu Ruyan ini benar-benar selalu berhasil. Siaran langsungnya baru berjalan 2 jam. Dia sudah berhasil jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang panglima perang. Jumlah penonton siaran langsungnya juga meroket, mendekati angka 3 juta yang mengerikan. Ayah dan ibu juga menonton siaran langsungnya. Kegembiraan dan keserakahan di wajah mereka tidak bisa disembunyikan. Sekali siaran langsung Liu Ruyan bisa mendapatkan hadiah jutaan. Membuat keluarga biasa kami langsung naik kelas sosial. Karena itu ayah dan ibu sangat memanjakan adikku. Apapun permintaan adikku pasti akan mereka kabulkan. Dibandingkan dengan kemampuan adikku yang luar biasa, aku terlihat sangat biasa-biasa saja. Tidak punya kekuatan super apapun. Juga tidak punya cara untuk menghasilkan uang. Tentu saja aku menjadi pengganggu bagi orang tua dan adikku. Saat kemampuan adikku baru muncul, kami masih anak SMA. Waktu SMA adikku sangat suka novel roman. Impian terbesarnya adalah bisa kembali ke berbagai dinasti, dan menjalin hubungan romantis dengan para pria terkenal saat itu. Karena adikku setiap hari berhayal tentang cinta, nilainya tidak pernah meningkat. Aku sebagai kakaknya, terkadang mengingatkannya untuk lebih realistis. Tapi adikku malah bilang aku ini kutu buku yang kolot. Jadi saat kekuatan super adikku muncul, dia sangat gembira. Dia langsung memilih untuk kembali ke zaman Wei, Jin, dan dinasti Selatan dan Utara. Zaman Wei, Jin, dan dinasti Selatan dan Utara adalah era yang romantis. Wanita bisa pergi ke medan perang. Pria bisa bersikap lembut seperti air. Astaga, membayangkannya saja sudah sangat romantis. Aku diam-diam mengingatkannya, itu juga merupakan zaman yang penuh dengan peperangan. Sangat berbahaya, dan lebih baik kekuatan super ini jarang digunakan. Adikku memutar bola matanya ke arahku, lalu mengambil ponselnya, langsung pergi ke zaman Wei, Jin, dan dinasti Selatan dan Utara. Dan menjalin cinta beda dunia dengan seorang tuan muda dari keluarga bangsawan. Siaran langsung pertama, adikku langsung menarik perhatian semua warganet. Jumlah pengikut akunnya langsung menembus 10 juta. Ayah dan ibu mendapatkan banyak sekali uang. Adikku juga berhasil mewujudkan keinginannya untuk cinta beda dunia. Sejak saat itu, setiap beberapa bulan adikku akan menggunakan kekuatan supernya untuk melintasi waktu, untuk berpacaran. Adikku terlebih dahulu menjalin hubungan rumit dengan orang-orang di zaman itu. Saat orang itu sudah benar-benar jatuh cinta, dia akan berjanji untuk menikahinya. Lalu diam-diam pergi di tengah malam. Pertama adalah zaman Wei, Jin, dan dinasti Selatan dan Utara. Lalu dinasti Han, dinasti Tang, dan dinasti Qing. Adikku pergi ke setiap zaman yang ingin dia kunjungi. Semuanya sudah dia datangi. Adikku paling suka melihat keinginan para pria yang tidak bisa mendapatkannya. Tatapan mata mereka. Dia juga paling suka mencari keluarga bangsawan terkenal di zaman itu. Berpacaran tanpa peduli apakah pria itu sudah menikah atau belum. Asalkan adikku sudah mengincarnya, dia pasti akan memaksa istri pria itu untuk bercerai. Baru berhenti setelah membuat istrinya tidak punya pilihan lain. Aku sudah berkali-kali menasihati adikku, jangan mencari pria yang sudah berkeluarga. Tapi dia tidak mau mendengarkan nasihat. Semuanya, menurut kalian, kapan panglima perang ini akan menceraikan istrinya, lalu menikahiku? Para netizen pun mendukungnya. Adik itu mengedipkan mata dengan nakal ke kamera lalu menekan tombol kirim. Aku tebak setengah bulan. Aku tebak 2 minggu. Aku tebak jangan-jangan besok ya. Lagi pula panglima perang itu sudah jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Haha, komentar terus-menerus membanjiri layar. Adik itu tertawa sambil menutup mulutnya. Dia sudah berganti dengan kipau dan riasan era Republik. Sedang bersantai di villa kecil milik panglima perang. Beberapa siaran langsung terakhir adik itu. Dia sengaja mencari pria yang sudah berkeluarga. Katanya, mengejar pria seperti itu lebih menantang. Adik itu sama sekali tidak peduli pada istri sah yang keluarganya hancur karena ulahnya. Tidak hanya sekali di ruang siaran langsung, atau di depan istri sahnya.
Dia mengejek mereka sebagai sampah zaman. Wanita bodoh yang otaknya terbelakang. Adik itu membawa pola pikir orang modern. Di setiap era yang ia kunjungi saat melintasi waktu, selalu terlihat sangat istimewa. Adik itu terbuka, nakal, imut, dan cantik. Memiliki semua karakteristik yang berbeda dari wanita di zaman itu. Justru karena keistimewaan inilah, banyak pria yang rela melakukan apa saja untuknya. Kali ini, di ruang siaran langsung, adik itu menyiarkan langsung proses percintaannya dengan Panglima Perang. Panglima Perang itu benar-benar seperti pria-pria sebelumnya katakan sesuatu. Bertekuk lutut di hadapannya katakan sesuatu. Hahaha, ruang siaran langsung terus memujinya. Hahaha, benar saja. Mei Bao-Bao kita yang paling pintar dan imut. Huhu, aku mau lihat percintaan manis era Republik. Panglima Perangnya memanjakan Mei Bao banget ya. Aku iri sekali. Andai saja aku juga bisa melintasi waktu. Apa cuma aku yang merasa ini agak keterlaluan? Apa yang dilakukan streamer ini tidak merusak rumah tangga orang lain? Yang di atas diam. Para wanita di zaman dulu itu bodoh sekali. Pantas saja diperlakukan seperti itu. Mereka mana bisa dibandingkan dengan kesayangan kita. Aku melihat komentar yang membanjiri ruang siaran langsung. Menghela napas dalam-dalam dan menggelengkan kepala. Apa di otak mereka hanya ada cinta-cintaan saja? Bisa-bisanya mereka begitu memuja seseorang yang suka merusak rumah tangga orang lain. Kisah cinta si adik dengan Panglima Perang sudah berkembang hingga akan membicarakan pernikahan. Si adik mulai melakukan trik lamanya lagi. Di suatu malam yang gelap dia mengedipkan mata ke ruang siaran langsung. Baiklah, klik kirim komentar. Siaran langsung percintaan di era Republik ini sampai di sini ya, klik. Sampai jumpa di lain waktu, klik kirim komentar. Lain kali kalian mau lihat percintaan zaman apa, klik kirim. Beritahu aku di kolom komentar ya, klik kirim komentar. Klik kirim yang paling banyak disukai akan aku datangi. Seiring dengan kilatan cahaya terang, si adik kemudian mengaktifkan kekuatan supernya, membawa dirinya dari era Republik kembali ke zaman modern. Aduh, bulan ini benar-benar membuatku lelah sekali. Mengejar Panglima Perang itu benar-benar merepotkan ya. Si adik masih mengenakan congsam. Di tangannya memegang kipas bulu yang berwarna cerah, dan terus-menerus mengipas. Ayah ibunya langsung dengan sigap menyuguhinya berbagai macam buah. Minuman sayangku, beberapa bulan ini pasti lelah sekali ya. Sini cepat makan sesuatu. Si adik melirik makanan ringan itu, lalu mengambil segelas teh susu dan meminumnya. Tentu saja itu membuatku lelah sekali. Tapi cukup menyenangkan juga. Tidak kusangka pria itu begitu mencintaiku. Aku membuatnya menyuruh istrinya beternak babi. Haha, lucu sekali. Suara si adik terdengar bangga. Ibunya dengan sigap menusukkan sepotong apel untuknya, dan menyuapkannya ke mulutnya. Si adik benar-benar seperti putri kecil di rumah. Sejak si adik menghasilkan uang dari siaran langsung, keuangan keluarga terus meningkat pesat. Pindah dari desa ke kota. Dari rumah kecil pindah ke villa besar. Tapi, uang dari siaran langsung adikku tidak ada bagian untukku. Aku sekarang masih kuliah. Orang tuaku tidak membayarkan biaya kuliah dan biaya hidupku. Saat aku meminta uang kuliah pada orang tuaku, mereka hanya menatapku dengan jijik. Uang kamu hanya tahu meminta uang dari kami. Lihat adikmu itu, baru berumur 18 tahun sudah bisa menghasilkan begitu banyak uang untuk keluarga. Lalu lihat dirimu, tidak membawa sepeser pun ke rumah. Malah terus-terusan mau minta uang dari kami. Dasar tidak bergunanya sana. Lain kali jangan pernah meminta lagi dariku. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi meminta uang dari mereka. Di rumah, hanya ada satu gudang kecil yang menjadi kamarku. Karena orang tuaku menganggapku tidak berguna, aku dilarang menggunakan semua fasilitas di rumah. Aku hanya punya hak untuk tinggal sementara di gudang kecil rumah ini. Agar tidak merusak reputasi adikku sebagai selebriti internet terkenal, mereka memutuskan untuk menunggu sampai aku berumur 20 tahun. Baru akan mengusirku dari rumah. Berbagai kerabat dan teman setiap hari menjilat mereka. Tapi orang tua dan adikku hanya bersikap dingin padaku. Mereka memutar bola mata dan mengabaikanku. Di mata mereka, aku tidak punya nilai sama sekali. Kakak mana? Tiba-tiba adikku menyebut namaku. Orang tuaku buru-buru memanggilku yang sedang mencuci sayuran di dapur. Ruyan memanggilmu tuh. Cepat keluar sana. Telingamu di mana sih? Cepat sedikit, jangan biarkan Ruyan menunggu. Ku buru-buru mengeringkan tangan dan keluar dari dapur. Adikku menatapku dengan angkuh. Kak, kenapa kamu tidak memperhatikanku? Ayah dan ibu saja setiap hari begitu perhatian padaku. Hanya kamu sendiri yang sok jual mahal. Kamu mau apa sebenarnya? Aku tidak tahu harus berkata apa. Ayah dan ibu yang menyuruhku mencuci sayuran. Dasar tidak peka. Adikku mengerutkan keningnya tak puas. Sejak adikku punya kemampuan menembus ruang dan waktu, semua orang di sekelilingnya, baik teman sekolah, teman, maupun keluarga, semua mengelilinginya seolah dia adalah harta karun.
Hanya aku yang tetap hidup seperti biasa. Tidak pernah menyanjungnya, dan juga tidak pernah memujinya. Kakak, adikmu ini sekarang hebat sekali. Kamu tidak bisa memujiku sedikit saja. Memangnya kamu bakal rugi kalau ikut aku. Aku pun dengan susah payah berkata kamu hebat. Hebat sekali. Setelah berpikir aku menambahkan, Dik, aku sungguh iri padamu. Aku juga ingin sekali menembus ruang dan waktu. Adikku dengan sombongnya mendengus. Kamu yang kampungan ini mau menembus waktu untuk pacaran. Jangan harap, iri saja terus padaku. Hahaha, aku tahu adikku tidak benar-benar ingin aku memujinya. Dia hanya ingin aku melalui perkataan dan perbuatanku menunjukkan rasa iri dan dengki padanya. Aku kembali lagi ke dapur mencuci sayur. Setelah selesai mencuci sayur, lalu membersihkan seisi rumah. Benar-benar seperti pembantu penuh waktu. Lagi pula, mereka tidak akan mengizinkanku di rumah ini makan dan tinggal gratis. Setelah adikku kembali ke zaman modern, dia mengadakan siaran langsung lagi, menyiarkan kesehariannya di zaman modern untuk semua orang, dan bisa menghasilkan banyak uang juga. Aku mendengar suara tawa riang dari lantai atas. Diam-diam masuk ke gudang dan menutup pintu. Aku menyalakan lampu meja. Di atasnya ada materi sejarah berbagai dinasti. Sebenarnya adikku tidak tahu kemampuan menembus waktu. Aku juga punya. Hanya saja aku tidak pernah memberitahu siapapun. Karena aku tahu semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Demi keamanan, aku selalu menyembunyikan kemampuan ini. Pertama kali aku menembus waktu adalah kembali ke dinasti Tang. Aku orang yang sangat hina. Aku tidak melakukan apa-apa dan hanya mencuri 2 koin tembaga. Karena aku tahu barang-barang kuno sangat berharga. Aku mencari sebuah toko untuk menggadaikan 2 koin tembaga itu. Pemilik toko mungkin mengira aku tidak paham soal barang antik. Jadi dia hanya memberiku 30.000 yuan. Dan uang 30.000 yuan ini cukup untuk membiayai kehidupan kuliahku selama beberapa waktu. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi menggunakan kemampuan ini. Aku takut menghadapi bahaya di dunia lain, lalu tidak akan bisa kembali lagi. Tapi adikku tidak sependapat. Dia menggunakannya terus-menerus. Adikku sama sekali tidak akan tahu bahwa kemampuan melintasi waktu sebenarnya ada batasnya. Begitu batasnya habis, akan terjebak di zaman itu, dan tidak akan bisa kembali lagi. Ini adalah informasi yang kutemukan di sebuah kitab kuno. Di sana tertulis secara samar, kemampuan melintasi waktu hanya bisa digunakan maksimal 30 kali. Aku sudah menghitung berapa kali adikku menggunakannya. Sampai terakhir kali dia pergi ke era Republik. Adikku sudah menggunakan kekuatan supernya sebanyak 29 kali. Asalkan dia menggunakannya sekali lagi, dia tidak akan bisa kembali lagi. Aku terus ragu dalam hati. Apakah harus memberitahu adikku tentang hal ini? Meskipun biasanya dia tidak begitu baik padaku, tapi bagaimanapun juga dia adalah kerabat yang punya hubungan darah. Melihatnya pergi menuju kematian, sepertinya agak terlalu kejam. Aku membawa sepiring buah yang sudah dipotong menaiki tangga. Dengan perlahan aku mengetuk pintu kamar adikku. Adik, kamu mau makan buah? Adikku sepertinya sedang mengobrol dengan teman-teman online-nya. Tertawa dengan sangat gembira. Hahaha, lucu sekali. Pakaian yang dipakai orang-orang di sana jelek sekali. Hahaha, iya. Di sana aku adalah wanita cantik berkulit putih dan berparas rupawan. Para pria berebut menginginkanku. Adikku masih mengobrol dengan teman-teman online-nya. Aku mengetuk pintu sekali lagi model. Dek, ada yang mau kakak bicarakan denganmu. Ruangan menjadi sunyi sejenak. Aku kembali mendengar suara bisikan. Oh, ternyata kakak. Kalau begitu masuklah. Setelah mendapat izinnya, aku mendorong pintu dan masuk. Kamar adikku dipenuhi dengan berbagai macam barang mewah. Tas, sepatu, dan gaun bermerek. Kosmetik memenuhi seluruh ruangan. Adikku mengenakan gaun tidur yang mahal dan cantik. Sedang duduk di depan meja rias untuk siaran langsung. Dek, makan buah dulu ya. Adikku melirik buah yang telah aku potong. Bawa kemari. Aku melakukan apa yang dia katakan. Dengan patuh membawanya. Siapa sangka adikku malah menggunakan kakinya menendang nampan buah di tanganku hingga jatuh. Lalu tertawa dengan centil. Hahaha, sayang-sayangku, inilah kakakku. Benar sekali, dia hanyalah seorang kutu buku yang hanya tahu belajar. Haha, adikku sepertinya menjadikanku mainan untuk menarik perhatian. Dia mengarahkan ponselnya ke wajahku. Pura-pura merasa kasihan. Sayangnya kakakku tidak setampan aku. Juga tidak bisa melakukan perjalanan waktu. Kakak, apakah kamu iri padaku? Adikku mengedipkan matanya, menatapku dengan polos. Aku segera menutupi wajahku dengan tangan. Aku tidak mau diekspos ke publik. Ruyan, jangan rekam aku. Adikku tertawa sambil menyingkirkan tanganku. Berusaha keras mengarahkan ponselnya ke wajahku. Hahaha, kakak, kenapa kamu malu-malu? Aku ini sedang membiarkanmu ikut populer. Nanti kalau sudah tidak bisa bertahan hidup, mungkin bisa melakukan siaran langsung sepertiku. Hahaha, aku langsung marah. Aku menepis ponselnya dengan satu tamparan.
Aku berkata, aku mencarimu karena ada urusan. Jangan rekam aku. Sejak adikku memiliki kemampuan melintasi ruang dan waktu, tidak ada lagi yang berani meneriakinya sepertiku. Dia langsung marah. Dia memarahiku habis-habisan tanpa peduli apapun. Kamu pikir kamu itu siapa? Beraninya bicara seperti itu padaku. Aku sudah berbaik hati membiarkanmu ikut terkenal. Tapi kamu malah berkata seperti itu padaku. Kamu memang pantas jadi kakakku ya. Kamu hanya iri padaku, kan? Iri karena aku bisa menjalin hubungan dengan begitu banyak pria tampan dari dinasti yang berbeda. Di ruang siaran langsung adikku. Semuanya adalah hujatan terhadapku. Wajahnya jelek sekali. Beraninya bicara dengan adik kesayangan kita. Menurutku dia hanya iri karena adik kesayangan kita begitu hebat. Benar-benar kakak yang pencemburu. Adik kesayangan, jangan sedih. Kamu masih punya kami. Aku sangat marah sampai seluruh tubuhku gemetar. Aku meninggalkan kamarnya tanpa menoleh ke belakang. Karena kamu begitu meremehkanku, maka aku juga tidak perlu memberitahumu kebenaran tentang perjalanan melintasi waktu. Tidak sampai setengah hari, berbagai macam informasiku akan dipublikasikan di media sosial. Menerima berbagai macam hujatan tanpa alasan. Sekarang aku hanya bisa memakai masker saat keluar rumah. Kalau tidak, aku mungkin akan bertemu penggemar adikku yang melemparku dengan telur. Aku hanya bisa diam-diam menahan segala macam tekanan. Orang tuaku juga menyindirku dengan sinis, mengatakan kalau aku hanya iri pada kemampuan khusus adikku. Benar saja, adikku baru sebulan kembali ke zaman modern. Sudah mulai ingin kembali ke zaman kuno untuk berpacaran. Adikku di kolom komentar video terbarunya meminta semua orang berkomentar dinasti mana yang paling ingin dikunjungi. Komentar dengan suka terbanyak adalah dinasti yang akan dia kunjungi selanjutnya. Para netizen sangat antusias. Kolom komentar langsung dibanjiri ratusan ribu komentar. Beberapa hari kemudian, komentar dengan suka terbanyak adalah dinasti Qing, kata adikku dengan manja. Aduh, aku belum pernah ke dinasti ini. Dinasti Qing juga romantis loh. Aku suka sekali Putri Huanzu dan Bubu Jingxin. Jangan-jangan aku juga akan menjadi seorang putri. Hahaha, adikku langsung memulai siaran langsung. Sayang-sayangku, kali ini aku mau mencari tuan muda yang lebih tampan. Aku akan terus memancarkan pesonaku. Biarkan dia mencintaiku sampai mati. Adikku mengenang pengalaman sebelumnya dengan ekspresi menikmati. Tidak bisa, sayang-sayangku. Kali ini aku mau bermain sampai setelah menikah baru pergi. Aku harus membawa beberapa power bank. Saat malam pertama pernikahan, dia menyadari aku sudah tidak ada. Saat itu melihatnya hancur pasti akan lebih seru. Hihi, ruang siaran langsung ramai dengan dukungan. Kakak cantik imut banget. Hahaha, nanti para pria brengsek itu pasti akan panik setengah mati. Jahat sekali, tapi aku suka. Hihihi, betul. Haha, aku menatap adikku dengan wajah tanpa ekspresi. Menggunakan kemampuan menjelajah waktu sekali lagi. Ayah dan ibu masih berbangga diri. Berharap kali ini adikku memulainya. Siaran langsung penjelajahan waktu ini bisa menghasilkan lebih banyak uang. Dengan begitu mereka bisa hidup lebih baik. Terus pamer di depan kerabat dan teman-teman. Ayah dan ibu sangat menikmati saat di depan kerabat. Perasaan bisa berjalan dengan kepala tegak di depan teman-teman. Hanya aku yang tahu, mulai sekarang mereka tidak akan mungkin lagi menikmati perlakuan seperti ini. Aku melihat adikku di ruang siaran langsung, mengenakan pakaian dari dinasti Qing. Rambutnya sudah disanggul rapi, melayangkan ciuman jauh ke arah kamera. Sayang-sayangku, lihat saja pria seperti apa yang bisa kudapatkan kali ini. Hihihi, sedangkan aku bersembunyi di dalam gudang. Setelah menyiapkan segalanya dengan matang barulah aku memilih untuk melintasi waktu. Aku memilih untuk pergi ke zaman dinasti Qin. Menggunakan banyak kue saobing untuk ditukar dengan gulungan demi gulungan dokumen. Adikku benar-benar menemukan seorang pangeran yang sedang menyamar di antara rakyat. Mereka berdua dengan cepat saling jatuh cinta. Dalam waktu singkat aku pergi lagi ke zaman dinasti Han. Menukarkan banyak ayam dan bebek panggang dengan cukup banyak koin. Pangeran yang dipacari adikku ini ternyata sudah memiliki istri utama. Sedangkan adikku masih menggunakan cara yang sama. Bermanja-manja kepada pangeran kedua. Memintanya untuk menceraikan istri utamanya. Aku pergi ke zaman dinasti Song. Menggunakan nasi kaki babi untuk membeli banyak porselen seladon dan porselen putih yang sedikit cacat. Dalam waktu singkat aku selalu menggunakan kemampuan melintasi waktu. Lalu memindahkan semua benda antik yang kudapat ke rumah sewaan yang kusewa diam-diam di luar. Dengan cepat, rumah sewaanku sudah dipenuhi dengan benda-benda antik yang berharga. Aku melihat benda-benda antik ini. Mataku berbinar-binar. Asalkan aku bisa menjual semua benda antik ini, aku tidak hanya bisa melanjutkan kuliah sampai selesai, tapi juga tidak perlu khawatir lagi dengan biaya hidup di masa depan. Selama periode ini aku sudah menghabiskan jatah melintasi waktuku. Setiap kali aku membawa kembali benda-benda antik berharga dari berbagai dinasti, keuanganku juga semakin membaik.
Di dalam rekening bankku sudah ada tabungan lebih dari 30 juta. Setiap hari aku tersenyum-senyum sendiri melihat angka di rekening bankku. Uang ini datangnya cepat sekali ya. Setelah satu perjalanan waktu selesai, aku berbaring di ranjang kecil kamar sewaanku. Membuka ponsel, aku pun membuka siaran langsung adikku. Ingin melihat apa yang sedang dilakukannya. Ternyata aku mendapati, adikku ternyata sedang berusaha merebut pangeran itu lagi. Dan membuatnya menceraikan Fujinnya. Fujin yang dihadapinya kali ini bukanlah wanita biasa. Dia adalah kerabat kerajaan asli. Sepertinya hubungannya dengan Ibu Suri juga sangat dekat. Jadi bagaimanapun adikku membuat onar, pangeran itu tetap tidak mau menceraikan Fujinnya. Adikku duduk di atas ranjang, mengarahkan kamera siaran langsung ke sebaris pelayan yang berlutut di kakinya. Sayang-sayangku, pangeran ini tampan sekali. Dan dia juga sangat berkuasa. Kalian lihat, aku punya begitu banyak pelayan. Dan mereka akan melakukan apapun yang kusuruh. Setelah berkata begitu, adikku dengan santai menendang salah satu pelayan. Pelayan itu pun langsung jatuh ke lantai. Tanpa bersuara sedikit pun, aku menggelengkan kepala. Aku tidak tahu selama hari-hari transmigrasinya, berapa banyak pelayan yang telah menderita karenanya. Hahaha, kalian lihat, mereka semua tidak berani melawanku. Aku sekarang sudah bisa dibilang setengah Fujin, hahaha. Adikku kembali mengeluh di siaran langsungnya. Tapi istri sah pangeran itu backingannya terlalu kuat. Bagaimanapun aku membuat onar tetap tidak bisa menang. Wanita ini pelit sekali. Bukannya aku tidak akan mengembalikan suaminya padanya, HMPH. Para penonton di siaran langsung beramai-ramai menghiburnya. Mei Bao, jangan ambil pusing dengan orang kuno seperti itu. Orang-orang kuno yang berpikiran sempit seperti mereka, mana bisa dibandingkan dengan Mei Bao yang begitu pintar dan cantik. Semangat Mei Bao, kamu harus bisa mendapatkan pria itu. Aku melihat komentar-komentar bodoh mereka itu, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Aku pun mengirim sebuah komentar. Hati-hatilah, backingan Fujin itu sangat kuat. Sedikit saja ceroboh kamulah yang akan mati. Tidak lama setelah komentar itu terkirim, aku langsung diserang oleh penggemar kecilnya. Bilang aku mengutuk Ruyan mereka. Tapi aku juga tidak peduli. Lagi pula yang kukatakan adalah kebenaran. Si adik masih sangat disayang oleh kakak. Tapi dia tidak puas dengan keadaannya sekarang. Dia tidak hanya menunjukkan wajah masam pada Fujin di depan umum saat perjamuan. Dia juga di hadapan semua orang mengejek Fujin sebagai orang tidak berguna yang hanya bisa bersembunyi di kamar bermain jarum dan benang. Perkataan ini langsung memancing kemarahan semua orang, terutama keluarga dari pihak Fujin. Langsung menuntut kakak untuk memberinya penjelasan. Klik untuk mengirim komentar. Kakak langsung panik, buru-buru memarahi si adik. Si adik untuk pertama kalinya dimarahi olehnya. Dua baris air mata langsung mengalir. Menangis terseduh-seduh, terlihat sangat menyedihkan. Si adik menangis di ruang siaran langsungnya pada tengah malam. Semuanya, siapa yang mengerti perasaanku? Aku tidak menyangka, kakak tega memarahiku demi wanita feodal kolot itu. Di bagian mana dia lebih baik dariku? Aku begitu pintar dan cantik. Tidak seperti dia yang kakinya diikat jelek sekali. Di ruang siaran langsung semua orang menghibur si adik. Klik untuk mengirim komentar. Si adik cemberut, kedua tangan di pinggang sambil berdiri di atas tempat tidur. Aku harus membuat mereka berdua bercerai, lalu membuatnya menikahiku secara terang-terangan. Aku sebagai wanita modern di era baru, sama sekali tidak akan menjadi istri simpanan. Ruang siaran langsung dipenuhi sorak-sorai. Semua memuji si adik yang pintar dan imut. Aku hanya merasa orang ini sudah tidak tertolong lagi. Mematikan siaran langsungnya, lalu tidur dalam setengah bulan berikutnya. Aku tidak pernah lagi menggunakan kemampuan menjelajah waktu. Uang di kartu bankku, selama aku tidak menghambur-hamburkan uang. Menjalani sisa hidupku dengan tenang dan stabil pasti bukan masalah. Setelah punya uang aku langsung pindah dari rumah. Ayah dan ibu melihatku pergi atas kemauanku sendiri. Tentu saja mereka tersenyum lebar. Tapi mereka tidak lupa terus melontarkan ejekan. Dari kuliah sampai sekarang aku tidak pernah memakai uang kalian sepeser pun. Dan juga ayo kita putus hubungan. Toh di mata kalian hanya ada adik. Tidak ada aku. Ayah dan ibu tidak menyangka aku akan berinisiatif untuk memutuskan hubungan. Sambil memaki dan menunjukku, sayapmu sudah mengeras ya. Mau terbang dan sudah tidak menganggap kami sebagai orang tua. Benar-benar serigala tidak tahu berterima kasih. Putus hubungan, jangan sampai kamu menyesal. Di masa depan jangan harap kamu bisa mengambil uang keluarga sepeser pun. Jadilah orang miskin seumur hidupmu. Dengan tenang dan tidak sombong. Sambil menyeret koper, aku meninggalkan rumah yang memang bukan milikku ini. Aku makan dan tidur sendirian. Dan memelihara 2 ekor anjing kecil. Membeli sebuah rumah milikku sendiri secara tunai. Hidupku sangat nyaman. Aku tidak perlu lagi bekerja sambil sekolah. Akhirnya aku punya lebih banyak waktu untuk merasakan kehidupan kampus. Milk tea yang dulu tidak mampu kubeli sekarang bisa kupesan sesuka hati.
Makanan yang dulu tidak mampu ku beli juga bisa ku pesan sesuka hati. Aku bukan lagi orang yang demi 10 yuan harus menghitung setengah hari si mahasiswa pelit itu. Dari pihak adik juga terdengar kabar baik. Adik dengan bangga memberitahu netizen di ruang siaran langsungnya. Kakak dan Fupu sudah resmi bercerai, klik kirim. Tidak lama kemudian klik kirim komentar. Aku akan diusung dengan tandu besar, klik kirim komentar. Dan diantar masuk ke kediaman dengan layak, klik kirim komentar. Adik menceritakan hal ini dengan sangat bangga, klik kirim. Seolah-olah telah menyelesaikan suatu prestasi yang luar biasa, klik kirim. Aku pun mencari di internet sebuah klip, klik kirim komentar. Potongan siaran langsung yang direkam orang lain sebelumnya, klik kirim. Ternyata adikku menggembar-gemborkan, klik kirim komentar. Bahwa dia dan kakak sudah punya anak, klik kirim. Kalau tidak bisa menikah secara resmi dengan kakak, dia akan melapor ke hadapan kaisar, klik kirim komentar. Fujin juga sudah tidak tahan lagi. Dia berinisiatif meminta cerai dari pangeran. Dua keluarga besan yang awalnya sangat bahagia, gara-gara adikku menjadi musuh yang saling berpandangan dingin. Pangeran juga karena ini dianggap sebagai tuan muda playboy oleh rakyat. Reputasinya semakin buruk. Tapi adikku malah bangga atas gelar yang dia rebut dengan cara licik. Tertawa terbahak-bahak dengan gembira. Haha sayang-sayangku, 2 hari lagi aku akan menikah dengan pangeran. Dan resmi menjadi Fujin. Cepat beri aku selamat. Tidak peduli dari dinasti manapun. Tapi aku tahu adikku tidak akan bisa bersenang-senang lebih lama. Entah dia menikah atau tidak. Dia tidak mungkin hidup lama di dinasti itu. Di hari pernikahan adikku, dia diam-diam memasang kamera di tangannya. Sayang-sayangku, lihatlah. Ternyata begini cara orang zaman dulu menikah. Wah, mewah sekali. Gaun pengantinku ini sangat berharga. Tusuk konde di kepalaku. Semuanya juga terbuat dari emas dan perak asli loh. Di ruang siaran langsung semua orang berteriak iri. Banyak gadis berhayal bisa menjadi seperti dia. Menikah dengan pangeran diusung dengan tandu besar. Tapi adikku tidak menyadarinya. Wajah pangeran yang mengenakan pakaian pengantin di sampingnya tampak pucat. Seolah-olah dipaksa untuk menyelesaikan pernikahan ini. Aku tahu kenapa pangeran menceraikan Fujin yang mulia, dan malah menikahi adikku. Karena adikku sudah benar-benar merusak reputasinya. Jika tidak menikahinya, mungkin dia tidak akan bisa mengangkat kepala lagi di hadapan kaisar. Berapa banyak kebahagiaan yang ada dalam pernikahan paksa. Tapi adikku tidak merasa ada yang aneh. Hanya sibuk melakukan upacara pernikahan dengan gembira. Dengan gembira mencuri-curi makanan lezat. Di ruang siaran langsung juga tidak banyak yang menyadari keanehan. Semua memujinya karena terlihat imut saat mencuri paha ayam. Seperti pemeran utama wanita dalam serial TV. Dia sama sekali tidak tahu. Pernikahan ini pada dasarnya tidak dihadiri banyak tamu. Tak banyak orang yang tersenyum di wajahnya. Suasananya begitu sepi. Semua kesunyian itu tertutupi oleh suara terompet Suona. Aku tertawa. Malam harinya sang adik bersembunyi di kamar pengantin. Merasa bosan dia bermain ponsel di depan kamera. Baiklah sayang-sayangku, siaran langsung kita kali ini akan segera berakhir. Komentar melintas satu persatu. Jangan dong. Kami ingin melihat Mei Bao dan pangeran tampan berciuman. Betul-betul, Mei Bao dan pangeran sudah sampai tahap ini. Ciuman saja tidak berlebihan kan? Setuju, aku mau lihat cinta yang manis. Sang adik tersenyum manja ke kamera. Aduh, mau bagaimana lagi? Siapa suruh aku sesayang ini pada penggemarku? Kalau begitu akan kuturuti keinginan kalian. Ingat bantu streamer dengan mengirim mobil sport ya. Cinta kalian muah. Sang adik tersenyum penuh kemenangan. Tanpa menyadari bahaya mengerikan apa yang akan dihadapinya. Tak lama kemudian, pangeran yang mabuk berat masuk ke kamar pengantin. Dia melirik sang adik yang duduk di ranjang. Lalu menyibakkan kerudungnya dengan kasar. Sang adik baru saja akan memasang ekspresi malu-malu. Langsung ditampar keras oleh pangeran Plak. Sang adik terkejut, kamu berani menamparku? Pangeran mengangkat tangannya, menamparnya sekali lagi. Yang kutampar adalah kau wanita jalang. Beraninya kau menghancurkan pernikahanku dengan Xiao Zhu. Apa kau tahu, berapa banyak orang di ibu kota yang memakiku di belakang? Apa kau tahu, sekarang aku tidak bisa mengangkat kepala di hadapan ayahanda kaisar. Apa urusannya denganku? Bukankah itu karena ulahmu sendiri? HMPH, aku tidak mau bermain denganmu lagi. Begitu selesai bicara, sang adik mengangkat tangan ingin menggunakan kemampuan melintasi waktu. Tapi sadar cahaya yang biasa muncul tak kunjung datang. Adik perempuan benar-benar bingung. Para netizen di ruang siaran langsung juga bingung katakan sesuatu. Ada apa ini? Di mana kekuatanku? Adik perempuan berteriak. Dengan panik melambaikan tangannya ke sana kemari. Tapi tidak ada apapun yang muncul di udara. Tidak ada cahaya putih yang menyilaukan. Juga tidak ada lubang penjelajah waktu. Adik perempuan itu tercengang. Berdiri terpaku di tempat. Bagaimana bisa kekuatan superku menghilang? Para netizen di ruang siaran langsung semua bingung katakan sesuatu. Di mana kekuatan super si sayang katakan sesuatu?
Kenapa tiba-tiba menghilang katakan sesuatu? Jangan-jangan menghilang karena terlalu sering digunakan katakan sesuatu. Kalau begitu si streamer dalam masalah besar katakan sesuatu. Adik perempuan berdiri di tempat, mengayunkan kedua lengannya dengan panik. Tapi tetap tidak ada gunanya. Pada akhirnya hanya bisa putus asa dan berteriak minta tolong. Siapa yang akan menyelamatkanku? Pria itu tidak tahan dengan suara berisik seperti itu. Lalu menamparnya dengan keras lagi. Jejak tamparan yang merah dan bengkak langsung muncul di wajah adik perempuan itu. Matanya dipenuhi air mata, masih terus berteriak tanpa peduli. Aku makan nasi kaki babi. Sambil menonton adik perempuan itu menangis histeris di ruang siaran langsung. Aku tidak bisa menahan tawa. Jangan macam-macam denganku. Aku beritahu kamu. Kamu melakukan penyekapan ilegal. Kamu mencari gara-gara. Kamu juga memukulku. Ini ilegal. Percaya atau tidak aku akan lapor polisi untuk menangkapmu. Membuatmu membusuk di penjara. Ilegal Di sini akulah hukumnya. Malam berikutnya, adik perempuan mengalami siksaan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Keesokan harinya pria itu pergi pagi-pagi sekali. Hanya menyisakan adik perempuan, terbaring di tempat tidur seperti boneka yang talinya putus. Wajah adikku dipenuhi keputusasaan. Teman-teman di siaran langsung. Siapa yang bisa menolongku? Cepat selamatkan aku. Kemampuan jelajah waktuku tiba-tiba tidak bisa digunakan lagi. Siapa yang bisa membawaku pergi? Cepat bawa aku pergi. Aku tidak mau tinggal di dinasti ini. Aku mau kembali ke zaman modern. Sang adik akhirnya menyadari situasinya yang menyedihkan. Dia buru-buru meminta bantuan netizen di ruang siaran langsung. Sayangnya para netizen juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia kan tidak berada di masyarakat modern. Mereka berada di dunia yang benar-benar berbeda. Bahkan jika melapor ke polisi pun sama sekali tidak ada gunanya. Dia menangis di depan kamera. Ponsel ini adalah satu-satunya cara dia bisa diselamatkan sekarang. Juga satu-satunya yang bisa membuktikan bahwa dia berasal dari zaman yang lain. Di ruang siaran langsung ada berbagai macam komentar. Ada yang bersimpati, ada yang mengejek, ada juga yang mengirimkan komentar yang tidak penting. Sang adik tidak menemukan satupun pesan yang berguna untuknya. Dia menjadi sangat marah dan kesal. Rasanya ingin sekali membanting ponselnya hingga hancur. Tapi pada akhirnya dia menahannya. Dia tidak mematikan siaran langsungnya, melainkan menelepon papa dan mamanya. Papa mama, bagaimana ini aku terjebak di sini dan tidak bisa kembali. Kalian harus menolongku. Bagaimana ini? Aku tidak mau tinggal di sini menjadi istri orang zaman kuno itu. Papanya menenangkannya. Tidak apa-apa Ruyan, kamu sekarang tenang dulu. Papa pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Kamu bertahan hidup dulu. Nanti kalau kamu sudah kembali, kita akan jadi lebih kaya. Sang adik dengan marah memarahi ibunya. Ma, sudah sampai saat seperti ini. Kamu masih mau hadiah? Apa kamu tidak peduli padaku? Bagaimana kalau aku tidak bisa kembali lagi? Aku takut sekali sekarang. Suara tangisan adik sangat menyedihkan. Dia dikurung di dalam kamar dan tidak bisa keluar. Dia hanya bisa menangis tanpa daya kepada netizen di siaran langsungnya. Ah, kalau tahu begini aku tidak akan datang. Bagaimana ini? Aku takut sekali. Semuanya. Siapa yang akan menolongku? Aku sungguh tidak mau menikah dengan orang zaman dulu. Aku tidak mau tinggal di sini. Aku mau kembali ke zaman modern. Aku mau pulang ke rumahku. Adik kali ini benar-benar takut. Tapi tidak peduli bagaimanapun dia menjelaskan kepada para pelayan. Tidak ada satu orang pun yang percaya dengan perkataannya. Tentang melintasi waktu ke zaman modern. Para pelayan hanya menganggap bahwa selir baru itu sudah gila. Ayah dan ibu juga setiap beberapa jam sekali dibuat kesal oleh telepon darinya. Adik akhirnya kehabisan akal. Dia malah meneleponku. Kakak, aku punya kekuatan super. Kamu seharusnya punya juga kan? Bisakah kamu juga melintasi ruang dan waktu untuk menyelamatkanku? Bawa aku pergi. Aku sungguh tidak mau tinggal di sini lagi. Orang-orang di sini sangat menakutkan. Aku dengan tenang bertanya balik padanya. Setiap kali kamu melintasi waktu, saat kamu membuat keluarga orang lain hancur berantakan, apa kamu pernah memikirkan nasibmu hari ini? Adik tertegun sejenak. Lalu dia menangis dan berkata, mana aku berpikir sejauh itu. Aku hanya pacaran. Siapa yang bisa aku rugikan? Lagi pula, apa nilainya wanita-wanita dari zaman kuno ini? Tidak mengerti apa-apa, bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutku. Bagaimana aku bisa merugikan orang? Aku ini wanita dari zaman modern tahu. Jadi itu salahmu sendiri. Aku hanya meninggalkan kalimat ini, lalu menutup telepon, kemudian memasukkan nomornya ke daftar hitam. Ini belum selesai. Ternyata permaisuri yang diceraikan adalah cucu dari Ibu Suri. Hal konyol ini sampai ke telinga Ibu Suri. Ibu Suri menjadi marah setelah mendengarnya. Segera memerintahkan pangeran untuk diasingkan ke perbatasan. Merenung selama 2-3 tahun. Kediaman pangeran yang tadinya megah dipindahkan ke tempat lain.
Semua orang telah pergi, tapi hanya meninggalkan adikku seorang diri. Adikku tinggal sendirian di kediaman yang kosong. Cemas dan juga takut. Setiap hari menangis terseduh-seduh. Menangis dan mengeluh di siaran langsung. Awalnya para netizen masih merasa kasihan padanya. Tapi seiring berjalannya waktu, rasa penasaran para netizen pun hilang. Jumlah orang di siaran langsungnya semakin sedikit. Power bank adikku juga hampir habis baterainya. Dia menatap sisa baterai terakhir di ponselnya dengan putus asa. Menjerit kesakitan. Terakhir kali aku melihat adikku. Dia menata rambutnya dengan gaya dinasti King. Mengenakan pakaian dinasti King. Matanya penuh dengan tatapan kosong dan ketakutan. Dia duduk di halaman yang kosong. Mulutnya tidak tahu sedang menggumamkan lagu apa. Tapi aku bisa mendengarnya. Dia menyanyikan sebuah lagu pop Inggris modern. Tapi di zaman itu, seharusnya tidak ada yang mengertikan. Ponsel adikku akhirnya benar-benar mati. Aku juga tidak bisa lagi mengetahui bagaimana akhir hidupnya di zaman yang lain. Aku hanya tahu aku sangat puas dengan kehidupan modernku. Kucing yang kupelihara gemuk dan bulat. Di kehidupan kampus aku juga mendapat banyak teman. Kalau panas aku menyalakan AC dan makan es krim. Kalau bosan aku menonton drama dan bermain game. Kalau ingin minum milk tea tinggal minum. Kalau ingin makan camilan malam tinggal makan. Ayah dan ibu selalu boros dalam membelanjakan uang. Tidak lama kemudian, ternyata uang yang dihasilkan adik perempuanku, semuanya sudah mereka habiskan. Pada akhirnya hanya tersisa sebuah villa. Tidak ada lagi simpanan lain untuk mereka foya-foyakan. Setiap kali mereka mencoba meminta uang dariku, aku langsung menangis dan mengeluh. Meminta mereka untuk membantuku membayar pinjaman mahasiswa terlebih dahulu. Setelah berulang kali seperti ini, mereka pun tidak akan lagi meminta uang dariku. Aku tidak lagi memiliki kemampuan untuk menjelajahi ruang dan waktu. Karena aku juga tidak perlu lagi melakukan perjalanan lintas dimensi. Zaman yang kujalani sekarang sudah sangat baik.